Yang jadi sasaran utama sekarang santri-santri di pondok pesantren, agar pikiran-pikirannya berubah tentang semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia sedang baik-baik saja. Jangan mau diprovokasi oleh orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Sebab perlu saya tegaskan kembali bahwa Indonesia ini saham kemerdekaan terbesar salah satunya adalah sahamnya para kiai, sahamnya para santri, dan sahamnya pondok pesantren adalah saham terbesar berdirinya bangsa yang bernama Republik Indonesia. Jangan rusak bangsa kita. Jangan rusak negara kita yang dibangun oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Syekhana Khalil sebagai pucuk utama dari ulama besar Nusantara punya santri yang alim-alim dan luar biasa. Salah satu di antaranya yang bernama Kiai Haji Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang ke Indonesia, lepas berguru kepada Syekhana Khalil, berangkat ke Hijaz, pulang dari Hijaz mendirikan organisasi besar yang bernama Muhammadiyah. Salah satu muridnya lagi yang bernama Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan sebuah organisasi besar Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ada santri-santri banyak. Beberapa di antaranya termasuk Kiai Manap pendiri pondok pesantren Lirboyo, kemudian pondok pesantren yang ada di Jogja, dan beberapa pesantren besar di Jawa itu rata-rata santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Dan ulama-ulama besar yang berguru kepada beliau yang menggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti merdekanya bangsa Indonesia ini karena sumbangsi besar pemikiran, gerakan, dan jihad kiai-kiai pesantren, jihadnya santri dan pondok pesantren. Nah, ini yang perlu sering saya tegaskan kepada pemerintah, bahwa Indonesia itu berdiri bukan tiba-tiba, tetapi berkat ibadahnya, riyadhahnya para ulama dan para waliullah Nusantara yang kemudian punya cita-cita besar, berjuang berjihad di jalan Allah melawan penjajahan Belanda dan Jepang, itu karena semangat jihad yang dikobarkan dari dunia pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para habaib, para syaraif, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada yang kita muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi. Pangapunten Bib, mohon izin saya berada di atas jenengan. Nama antum siapa Bib? Habib Jamil Al-Habsi. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang buat beliau sebagai salah satu dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu sebelumnya saya minta izin, saya mohon izin Habib, karena apa yang saya sampaikan berkenaan langsung dengan datu Anda, yakni Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saya mohon maaf bahasa Madurana cangkolang, karena beda agak semengatas dari ajunan kita. Oke, paham Bu? Paham jak Madura Bu? Oh, Madura saja. Alhamdulillah. Kula saya susah begelak takut cak cina gitu nih Bu. Roban Madura. Yang saya hormati dan saya muliakan
pengasuh dari lembaga Bustanul Ulum, baik itu kepala sekolah ibtidaiyah, tsanawiyah ataupun SMK, mungkin ada SMK ya. Ya, siapa nama, lupa beliau, nama ketua yayasan. Ustadz siapa? Guntur Paton ojon terus. Nyaman ketua lembaga na Guntur. Saya gimana? Loh panjenengan. Yang kucai raja, napa den gula nih gini jenengan. Ustadz Guntur. Kemudian kepala desa Banjar, Parit Banjar yang saya hormati dan saya muliakan, ingkang kuliah muliakan sinten nah jenengan siapa? Marlito. Oh yang berarti Madura, sebab mun beni Madura kan berarti Jepang, nyaman bedeton kabeh. Saya hormati para guru, para dewan guru yang ada di lembaga ini. Saya sebenarnya malam hari ini sangat berbahagia karena saya diperkenankan untuk bertemu dengan para jamaah. Walaupun tadi mohon izin kenapa saya agak terlambat, karena saya lepas sampai ke daerah apa tadi itu? Senggiring. Bi hula Parit Banjar yang hula lepas jauh ropana kinto. Tapi yang paling membuat saya itu takut ini satu, Pak. Laskar Sakira. Mun kula ngabas Laskar Sakira nih kampung ngeter kelibun. Karena pernah kejadian lambek kula ceramah nang kemrohat sejauh rohat. Arong kok saya kelantang bi Sakira rohat. Sebeda pondok napa kasa? Pondok modern itu napa? Yang di bawah, yang di bawah. Ya. Daerah apa namanya itu? Dari awal le tonggu bi Laskar Sakira mak. Saking ngerasa seneng kata pangki bi gula saya kelantang sampai sandal ngalto mak. Aduh kering dulat bi gula ke sopir jak toron. Kenapa Pak Kiai? Are beda Laskar Sakira kelantang poleng gula kiri. Tapi alhamdulillah malam ini tidak kurang-kurangnya Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk kita semuanya. Bahwa turunnya hujan pada malam hari ini jangan dimaknai yang lain, melainkan karena Allah menurunkan barakah untuk kita semuanya. Wa anzala minas samai ma'am mubarakah. Allah menurunkan air hujan malam ini tidak ada lain karena di dalamnya ada keberkahan. Sehadir nang malam mangken manter titi orang si selamat dari dunia kantos akhirat. Anak foto na manter ilmu na titi ilmu se barakah, ilmu se manfaat, se agunah untuk aben. Semoga aben ben keluarga nak ento titi orang si selamat dari dunia kantos akhir sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu saya sangat bangga karena saya dipertemukan dengan para jamaah. Walaupun kondisi kita seperti ini, kita dibatasi oleh hujan, tapi tidak masalah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha hebat, Allah itu maha perkasa, Allah itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun, apalagi cuma makhluk yang bernama manusia seperti kita. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi keinginan saya dan Anda semuanya tergantung kepada keinginan Allah. Kalau Allah bilang hujan, hujan. Tapi kalau Allah bilang tidak hujan, siapapun tidak bisa memaksa Allah. Sebab idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, siapa yang bisa melarang Allah? Tapi kalau Allah sudah menolak, siapa yang bisa memaksa Allah? Maka sesungguhnya mari kita maknai pertemuan malam hari ini yang di tengah hujan ini. Mudah-mudahan hujan ini turun sebagai rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan kepada kita kalau hujan itu turun, berdoalah kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadikanlah hujan yang turun ini sebagai rahmat bagi kami dan menjadi manfaat untuk kami semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya diundang beberapa waktu yang lalu, dan kalau tidak salah yang hadir itu siapa, Ustadz Hardi? Oh, panjenengan ya? Namanya siapa? Oh iya, Ustadz Ghazali hadir ke rumah saya untuk bertemu, dan alhamdulillah malam hari ini saya dapat memenuhi janji saya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Bu, Ibu, Ibu, jak bini siapa aja? Oh iya kok, ngarah kebiasaannya kebuna nyiur ngarah. Di makan keke, oh iya kok. Marah apa bu? Hari pengajian bu. Tinggal tak apa bu. Patut lagi tak pernah roman. Ngaramun gik laku bik lagi ni sorok kebaik kopi ro. Kebaik kopi lek mau tak lagi kebaik timbik iko. Isang ko tak tahu minta tahu bala kopi saya celeng jo iko. Saya poteji gula. Boyan jalek tak kok tak porop. Hari bola na pote kopi. Hari saya pote tak kok kena ke buja, tak kok kena ke micin. Jawab bibi ini nah. Ya bala pote semua anu je gula ka. Ya minta beri nyamar pelek tak kau tak porop. Iku tak badan HP nak kakek abang iku. Nyaman Siti atau les Abdul bi kakek iku. Pola pada benji abang iku. Bu, senang punya anak ngaji di tempat ini. Bahagia ndak malam ini anaknya ini selamatan? Bahagia bu. Berapa waktu yang lalu saya baru pulang umroh sama istri dan keluarga. Bedes hitung jamaah atanya ca Arab ke kula. Pak Kiai, saya ini mau belanja. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab Pak Kiai. Saya jawab, Pak, di sini nggak perlu pakai bahasa Arab. Pedagang di Makkah dan Madinah serta di Jeddah ini rata-rata sudah bisa bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang bisa bahasa Jawa. Enggak Pak Kiai, biar keren nih. Saya jawab, bahasa Arab itu tidak mudah Pak. Kalau sampai belajar 1 jam tidak bisa. Tapi kalau hanya Arab Ammiyah, Arab yang sifatnya bahasa Arab pasar gampang. Beda dengan Arab pesantren, itu namanya fushah. Karena harus menggunakan gramatika bahasa yang disebut dengan ilmu nahwu dan sharaf. Nah kalau orang Arab sini nggak perlu pakai nahwu dan sorof, sepenting lemetoh. Ya udah Pak Kiai, yang paling mudah saja. Sampean mau tanya apa? Kalau nanya harga bahasa Arabnya berapa Kiai? Saya jawab kam. Apa Kiai? Kam. Berapa? Oh, yang paling kam. Romo-romo mangkat. Ngetela sejadah ban surban langsung katanya ca Arab mak. Kam. Tekerjet Arab. Arab tekerjet margana ada yang Indonesia mi tukang ca Arab ya kok. Ebelin pole kam. Jawab bi Arab khamsa riyal. Pas bingung saya jawab, are pah berempa mun deir ya kok. Tijan saya Arab khamsa riyal 5 riyal. Saya kelak saya ajar cuma kam tahun yang saya naber. Pak enggak tuh na bajang. Are taber telur riyal euy iku Pak. Pak langsung jawab ke Arab bi segala. Salah rakaatin iku. Bingung Arab Ustaz. Ngara kena ke santren Ustaz Ghazali ngara. Bingung Arab. Salah rakaatin iku. Aduh pasti jawab dari macam Arab. La bas. Arba rakaatin niku. Bingung. Aduh, pas berempa boleh je iku. Pas langsung teguh tanang Arab. La anu bairah mustaqbilal kiblati iku. Jadi apa boy bede ilmu na bu. Orang penik bila letak di ilmu repot. Hatta hal sepaling gampang, sepaling sederhana tahun yang mentada ilmu na. Milana kula ban sambian sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa ya Rasulullah? Semua orang, muslim laki-laki dan perempuan, hukumnya sama, wajib. Saya laki, sebini wajib, saya tua, saya muda wajib. Karena mun kulban sampian tak ajar ilmu Allah, yakin odin bakal repot. Bila odin panik repot, nah mana boleh sebutin nang akhirat. Kita bersyukur sama Allah. Ibu-ibu enak, Bu. Di Parit Banjar konon yang saya dengar dari Pak Kades tadi, berapa sekolah di sini, berapa madrasah? Ada 3 lembaga. Salah satu di antaranya adalah Bustanul Ulum. Sampean antrin anak sampean ke sekolah, pengaji ke pondukin, toh pengaji ke madrasah, sama aja odin selamat. Bila selamat dalam perkara dunia, nah mana boleh saya menyangkut masalah ibadah, apalagi yang menyangkut masalah ibadah kepada Allah, jika di dalamnya tidak ada ilmu, dipastikan kita akan kesusahan. Ini panitia menuliskan tema apa ini kemarin? Apa saya lupa tema yang disiapkan itu? Temanya apa itu? Aduh, kalau pagi bi panitia hari ya. Kok pas repot dia saya ceramah hari ya. Tapi yang jelas begini, bahwa pendidikan Islam, saya jelasin sejarahnya sebentar saja. Pendidikan Islam di Indonesia yang bernama Pondok Pesantren sudah berdiri kurang lebih 300 tahun yang lalu. Sementara pendidikan sekolah itu baru berdiri sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu. Berarti pendidikan pertama kali yang berdiri di bangsa Indonesia ini adalah pondok pesantren, berarti sumbangsih dan jasa besar para kiai dan pondok pesantren di Indonesia tidak bisa dilepaskan. Tanpa adanya pesantren bisa dipastikan Indonesia tidak pernah merdeka. Cek bit abit jong acara ama jong. Dipastikan. Kenapa? Pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu yang berhubungan langsung dengan Allah, baik itu menyangkut apa yang kita sebut sebagai akidah Islamiyah, yang menyangkut masalah usuluddin, yang berkaitan tentang bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Tapi pondok pesantren mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka memahami hukum-hukum Allah yang kita kenal dengan hukum syariah. Di samping itu ternyata pondok pesantren bukan hanya sekedar menyiapkan pendidikan yang berkaitan langsung dengan Allah semata dalam hal ibadah, tetapi menyangkut masalah muamalah, masalah muasyarah dan hal-hal yang lain, semuanya ada di pondok pesantren. Maka tepuk tangan untuk pondok pesantren Bustanul Ulum. Tidak usah gengsi jadi santri. Para santri, tidak usah malu jadi santri, tidak usah malu dan gengsi jadi santri, sebab santri itu fungsinya sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Saya kemana-mana Pak, pakai sarung. Saya kemana-mana Pak Kades pakai sarung Pak Kades. Saya ceramah setiap bulan ke Malaysia. Di beberapa masjid sekitar 10 sampai 15 masjid akhir bulan saya pakai sarung. Saya keluar negeri beberapa negara pakai sarung. Jadi teman-teman nanya, Pak Yai sampean itu kemana-mana kok pakai sarung? Kok kayak senang bener pakai sarung? Saya bilang identitas santri itu salah satunya sarung. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu tidak mau mengambil menantu santri. Ya Bu, mau ditanya Aki, minta alam mamanto santri sampian Bu. Cek modelnya cuma sarung gitu. Bu, santri jangan dilihat sarungnya, tapi lihat isi. Nggak sampai saya mau cak isinya aja. Nek kaki yakin malah tak jelek Bu, sampian jelek Bu. Pada magi kule celep mulai depak tak ada lain saya keluar aing.
Kula sareng Habib Jamil gele ngereng kiai. Aduh, lah lima kali sing ngereng kiai. Tak yenom sing amrentah Habib, yenom aing pole. Lo beraing pote kena ga aing cuy, atau le boleh kena ga kopi, atau le boleh kena ga beken. Dalam pikiran benih kita gelem ngenom Habib. Nih kepelemanan ceramah dari Parit Banjar, sehat tak sehat masuk angin pasti. Marah apa gente apa dia? Jadi ngaki lagi pasti tang ceramah garang re. Mi garang ustadznya kita beri nasi engkau. Panitia apa ya? Tina mantar tak yang jangan boleh lah ko haram tak kira tinggi yang ko. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panitia itu menyiapkan tentang pendidikan berbudaya dan membudayakan pendidikan. Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahyu kenabian beliau pertama yang diterima oleh beliau pada tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hira melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam adalah ayat yang berkaitan tentang ilmu dan pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana, manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah masyarakat Arab yang tidak punya pendidikan. Saya jelasin sejarah ini kan santri ini. Ini rata-rata santri. Saya ini salah satu penutur sejarah, Pak. Yang hari ini saya sama kali jenengan sedanten, kula pada sareng panjenengan niki insyaallah Nahdlatul Ulama setuju. Dan beberapa bulan ini saya diminta untuk sebagai wakil ketib syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat. Saya mau cerita bahwa sebelum lahirnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab itu adalah bangsa yang tidak punya pendidikan. Bangsa Arab tidak tahu Tuhan. Bangsa Arab tidak kenal baca tulis. Maka bangsa Arab dikenal sebagai bangsa ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka tidak aneh dan tidak heran jika kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan julukan sebagai An-Nabiyul Ummi, karena memang Rasulullah lahir besar di tengah masyarakat Arab Makkah yang tidak kenal baca tulis, yang tidak kenal pendidikan. Sementara di sebelah baratnya ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Romawi. Di sebelah barat sana, Kerajaan Romawi, di situ sudah banyak nabi-nabi yang turun di satu tempat yang disebut dengan Palestina. Ada ribuan nabi pernah lahir di sana. Nabi yang terakhir yang lahir di Palestina atau yang dikenal dengan Darussalam atau Yerusalem itu yang bernama Isa bin Maryam. Di bangsa itu sudah ada 3 agama besar. Setidaknya ada 2 agama. Pertama agama Yahudi dan agama Nasrani. Di sana ada kerajaan besar bernama Kerajaan Romawi. Di sana ada kitab-kitab besar. Kitab yang pertama Taurah, kedua Zabur, dan ketiga Injil. Di sebelah timurnya Makkah ada lagi namanya Persia. Ini untuk para murid dan para santri ini. Di sebelah timurnya ada kerajaan Persia, hari ini disebut Iran. Di sana sudah ada agama besar yang bernama agama Zoroaster, Zarathustra, yang disembah api. Punya kitab suci namanya Zanavasta Sandinista. Di barat ada agama besar, ada kerajaan besar disebut dengan Romawi. Yang di sebelah timur ada kerajaan Persia yang besar, ada agama besar namanya Zoroaster, penyembah api. Di tengah yang namanya Makkah tidak ada peradaban. Tidak ada agama. Awalnya dulu ada agama,
yang disebut dengan agama Hanif. Kenapa disebut agama Hanif? Agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Ribuan tahun Nabi Ismail meninggal, tidak punya keturunan yang jadi nabi, tapi hanya satu yang kemudian menjadi nabi dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa Arab tidak punya peradaban. Peradaban kapan dimulai? Setelah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ditegakkan oleh akidah yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang benar, yang dituntun oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diteruskan oleh para muridnya disebut dengan sahabat. Sahabat wafat diteruskan oleh muridnya yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat diteruskan oleh muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in. Terus sampai kita hari ini muncul di kampung ini banyak ustadz dan para kiai. Salah satu di antaranya adalah Ustadz Ghazali dan Ustadz Marlito. Kan Ustadz Marlito tinggi. Ustadz Guntur. Nah, ini Ustadz Guntur. Lah nikah, Bu. Berarti ilmu itu langsung dari Allah? Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah adabu, al-ilmu nur, ilmu penikah cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda, atau ada sanad, ada matan yang berbeda, ada yang menyebut la yuhda, ada yang menyebut la yu'ta li'asi. Ilmu itu adalah nur dan cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang hatinya bermaksiat. Siapa orang yang bermaksiat? Saya menjadi teringat kepada ceritanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi saya runut dari bawah saja. Semuanya insya Allah para kiai, para ustadz tahu siapa Imam Bukhari. Kalau temu hadis pasti rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Turmudi. Saya mohon izin dulu, boleh minum Pak? Eman macam cek banyak Pak nih. Ini kebisa untuk kepandi 2 hari Pak. Bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imam Turmudi berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil sanad ilmu hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali berguru kepada gurunya yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada gurunya di Madinah yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Nafi' berguru kepada gurunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pada usia 10 sampai 12 tahun mampu menghafalkan Al-Qur'an secara mutqin. Umur 12-14 tahun mampu menghafal kitab hadis yang ditulis oleh gurunya, padahal masa itu belum berguru kepada Imam Malik. Imam Malik menulis satu kitab namanya kitab Muwatta, kumpulan hadis tapi isinya fikih, dihafal oleh Imam Syafi'i. Tapi selain itu Imam Syafi'i berguru kepada seorang yang bernama Imam Waqi'. Imam Waqi'. Padahal Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa dan super daya ingatnya. Tapi beliau masih khawatir dengan hafalannya. Kita baca kalimatnya Imam Syafi'i, sakautu Waqi' bihifdhi. Aku pernah curhat kepada guruku yang bernama Imam Waqi'. Fa'arsadani. Maka guruku yang bernama Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Pertama, maksiat kepada Allah, agar tidak lagi memakan perkara yang haram walaupun sedikit.
Jangankan yang haram, yang makruh saja tidak boleh. Yang samar-samar saja kata Imam Waqi tak boleh. Nah kemudian sejenius itu Imam Syafi'i, sehebat itu Imam Syafi'i, tapi merasa khawatir tentang hafalannya. Maka kata sang guru, salah satu maksiat yang menyebabkan ilmu sulit masuk ke dalam hatimu selain bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antaranya adalah ketika sang murid bermaksiat kepada gurunya. Apa maksiatnya murid kepada guru? Ketika timbul keraguan dalam hatinya terhadap gurunya. Saya ingat, mangken penikah beni cuma ragu ke guruna, amoso ke guruna. Beda siapa kakek? Lu mangken penikah banyak orang amoso ke guruna. Semoran thank you bib. Pola beda bib. Manter tak ada ikin tahu. Maksiat sepaling bahaya mun ka pangeran tinggal istighfar mak. Astagfirullahaladzim, tinggal minta separa ke Allah. Mau nak maksiat ke Rasulullah tinggal doa ke Allah ban ke Rasulullah. Mau nak maksiat ke guru nah. Maksiat sepaling gampang kule dek guru panikah ampo arasanan guru. Beda. Ampo arasanan guru. Jangan Ustaz Ghazali kok. Sombengan boleh kok. Tak tahu ngarai kok. Cek nyiur kari sebu sedia kok. Kenapa harga nyiur? Benih itu kan nyiur sampean. Kenapa makin Pak Kades? Oh 2.000. Oh 2.000. Berarti larang. Oh mode mun sawit. Oh beda sawit juga nih gitu. Kenapa harga sawit? 2.100. Buat larangan di kampung hula kelapa sawit. Kelapa sawit di kampung hula 3.000 belum ngatos. Kelapa 3.000 sawitnya belum ngatos. Timbul tunging imtihan boleh, sombengan boleh reka. Aduh lah eko. Ngarang Ustaz Ghazali juga ada RPC ngarang eko. Tinggal tak napa Ustaz Ghazali sabar Ustaz. Sabar biasa menikah. Biasa. Tapi semakin Ustaz Ghazali ki sabar insyaallah ilmu saya masuk ke atena putaran sampean ki manfaat. Saya kebetir takut Ustaz Ghazali pah tak tahan. Pah ngadu ke pangeran. Ya Allah, apa salah dan dosaku? Cik manis Ustaz Ghazali dan malaikat. Maaf masalah dan dosaku. Kau marah apa ya kau? Sejelas sekian toh bu, jadi kan ini campur nggih. Ini kan dikatakan campur, tadi sekian toh. Jadi begini bu, maksiat yang paling berbahaya dari seorang murid adalah maksiatnya kepada sang guru. Bi guru na jong mangkat ke masjid jong. Nggak boleh. Leku anu jong apa? Nggak boleh. Lo ni kau maksiat. Kini akina nah, ya dah. Su kini aki su. Ten kini aki ten nur kini aki nur. Ja ampo arasanan guru. Nah, ini kemaksiat saya paling raju. Dan kadang kan punya ini lebet. Aduh siapa cuy kan? Binin Ustadz Guntur reko. Lebur kau dungan nejo. Cengken pada otanggi aja. Milih temu be urusan orang. Neda kira ini saya pada keberi. Mana kaki. Oh, pengajian gue lupa sampai orang NU mah. Orang NU ini gampang odin mah. Ku badar daripada orang NU. Ku lo pernah ngiring pengajian. Saya acara sama dua seporan Tuan Habib. Benih cengoco Habib kena cerita benih. Ku lo oleh bagian terakhir. Engki karena ku ada semua tuah. Takbir tahun nih. Lo saya acara sama udah ada benih dari awal saya takbir mak. Takbir kok. Aduh. Tak kerjat ku. Gimana tak neng mak, neser si umur belum polo, mana bisa jantungan mak. Tadi biar gue lagi kancah, siapa sih acara macam, anu gitu bah, oh ya ngode biasa nak,
Suara ki semua lanto ya. Muntangan di sing suara lekar-lekar lah dari ya. Ya din anak itu. Cuma biasa namun kultur orang NU jelawan anak. Orang NU itu selalu pada ban pagadaian toh. Mengatasi masalah tanpa masalah. Hah? Kayak anu juragan pagadaian. Kula pulamba yang ku wali bi orang ke. Ken baru mangken terbukti cek wali kula. Ken cek rasa lah ngelawan tong lah. Leni kalau Pak. Termasuk Pak Kades. Pak Kades mon tak guru lambe tak mungkin teti Kades. Paham? Teti Pak Kades mangken panta bangki ban guru itu entar Pak Kades. Ki bade guru na. Ki bade. Ce sampai berseguru na ondung. Sampai bitung bi Kades. Karena segitu mak kan penakan gula pada kebanyakan adik pondok. Cuma gula tak adik pondok. Tiap akhir bulan biasa nelpon. Karena rata-rata penakan nyambut ammi gula. Mi, macam biasa akhir bulan mi. Pola belangan bocor jong. Thank you mi. Apa masalahnya? Santri gula 400 lancar. Yang kita lancar. Berapa sebulan pondok jan ki 400 mi. Mun sampai 100 orang tak majer cong. Abang ki kelenger ki ini. Kalau 400 orang kali 1 sebulan senapa? 40 juta. Tadi mulai leku Pak Kades. Sambil tanya aki kepala sekolah. Pola dana bos lah cair. Ki mun tak cair kesokana ajunan bade beneka anggaran. Anggaran dana desa cuma dana silang. Miskin to Pak Kades. Engki anu kudu paham gitu. Budu engki pun tak budu. Akompoi menikah. Oh, engki pengaporan dan kula tak bangan mun lebab kompoi menikah. Engki tanah apa kiai? Engki tanah Ustaz Ghazali lepon tutimin. Cuma perjanjian harus jelas iku. Ya, jelas deh ya Pak Kades. Ya untuk tahun selanjutnya kan bisa dikondisikan suara itu. Oh acalono boleh akadi. Nggak apa-apa Pak Kades sampean datang ketemu guru jenengan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Ustad. Nyoon pangapora ada ajunan menang ke abdina selama teti santrena ajunan kento banyak salah ben lopot de ajunan abdi dalam kak dinto setetika klebun mangken sebab doa na ajunan kak dinto. Kan saya mak ingki sampai abas nang seneng nang kiai nah. Napa nang seneng nah umpama Ji Samsu. Ingki seminggu sekali kan bisa seselop. Aduh macam tak mampu kiai. Ingki petoronan du selop. Letu kuleban sampean tak bantu ke guru dengkah deng guru nek ketunging. Je Ustaz Guntur ku ala koi. Mobil mi banyak itu. Andi mobil sampean. Nah, punten. Kebun banyak. Kebun banyak. Oh, berarti meyakinkan menika. Punten tan apa mak? Teti kiai ini wajib soki. Minggu kepenakan teti kiai wajib soki cong. Cepon kutu ikhlas ke pangeran mi kutu hidup sederhana. Sehidup sederhana mun tandi bese cong. Dua imam bi kaki sebisa teroh. Saking sohina pertama Imam Malik. Imam Malik bin Anas gurune Imam Syafi'i itu ulama paling kaya di Madinah. Yang kedua gurune Imam Syafi'i murid Imam Hanafi. Nyamana Imam Hasan Saibani. Imam Syafi'i berguru ilmu usul fikih kepada beliau. Imam Hasan Saibani pada saking sohina karpet pun masuk ke dalam menikah sampai masuk ke atas sesek bisik. Saking sohina Imam Hasan Saibani. Ana pemik kiai wajib soki supaya dakwahnya lancar. Dimulai dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang miskin secara materi. Rasulullah nggak punya uang,
tapi menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita yang super kaya raya. Rasulullah paling miskin, tapi Khadijah super kaya raya. Nah, ini jadi inspirasi untuk ustadz-ustadz muda. Leku abini orang paling soki ipren Banjar. Mun parla otang breget ke matua. Linik kamu. Kelebun menikah. Ini kepala desa yang jadi kepala desa ini. Kalau bukan karena barokah ilmu melalui dada gurunya, insya Allah tidak mungkin jadi kades. Guru para ustad tak mungkin tadi guru ban ustad sedikit toh mun tak guru dak guruna. Tapi menjadi pelajaran bagi kita. Oh, tua aki Ustadz Ghazali, Ustadz Guntur, Ustadz selain mun tua aki santrena cek tua aki teti kiai kapi. Tua aki teti santre semanfaat. Ilmu semanfaat, amal manfaat. Miskin toh. Mun pas teti kiai kapi santri sampean si nyombang apa serah. Teti mun kiai Guntur, Ustad Guntur pada keabangun madrasah ben pondok tinggal panggil santrena. Serah bade santri kintos teti pengusaha. Pola bade santri teti pengusaha. Serah? Ogi sombong. Saya teti tukang panjat nyor banyak. Engkila tu aki mantar lepe apa? Malah tadi tadi pengusaha re. Ya Allah mantar murid kula lepe akapi ya Allah. Ya gele gitu. Pola lagi nak kaki tu sagudungan jeleng je. Kula penega mak senau sering Madura. Kula nereng Madura asli mak. Abang kula ring Sampang. Cuma kelahiran Pontianak, mbaten kula penega orang Pelanggeran. Pola beda Pelanggeran gitu. Jangan kau ngaku apa kana. Kemudian tanya aki bi polisi cek kebele bahasa Indonesia. Mentanya ki dari mana Pak? Pelanggaran. Wah tangkep lagi. Empol cak Madura boy. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak. Karena ring Madura ni ke ampo banyak dalil lah. Ki beri beda orang sopir di Bengkalan tangkep neng Sorbeja. Sopir pada saya tangkep marga neng ibu penumpang ngangkui pikap. Itu hilang nih Sorbeja. Prit. Minggir. Iya Pak, turun. Iya Pak. Sopir di Bengkalan tahun ini cak Indonesia. Bapak tahu kesalahan Bapak? Ya belum tahu Pak. Kan Bapak belum kasih tahu. Bener gitu polisi. Jadi kesalahan Bapak ini begini Pak. Sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas, bahwa kendaraan yang berbak terbuka seperti pickup dan truk itu tidak boleh membawa orang. Aturannya seperti itu. Tidak boleh bawa orang. Agelak sopir. Sampean tak paham polisi. Yang di belakang itu bukan orang. Itu mertua saya. Penakan, epar, kan. Maksudnya saya sopir orang. Encang saya polisi orang. Mun orang makna Madura kan keluarga. Ada tang orang gitu. Agelek itu bukan orang Pak. Itu ipar saya, mertua saya. Kan bukan orang itu. Engkau saya takut orang Paren Banjar pada benci ya. Milana bahasa aku tuh paham lagi dididik. Hulu pada kebiasaan ceramah ngakui peto bahasa Bu. Kalau saya di Malaysia pakai dua bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Coba aku Pak Gelu. Orang Malaysia tak kerjat mun gula pengajian Bu. Ini nampak Tuan Guru ni macam orang Malaysia nih katanya. Saya jawab, iya saya memang orang Malaysia. Ndak ke Tuan Guru orang Pontianak? Iya saya orang Pontianak. Bukan orang Kuala Lumpur. Akhirnya gula. Iya orang Kuala Lumpur. Karena candring Madura Kuala Lumpur je celot. Kan Kuala Lumpur artinya celot Pak Gadis. Jadi Tuan Guru orang mana? Saya orang Pontianak. Kenapa Tuan Guru bisa pacak bahasa Melayu macam ni? Saya jawab, saya bisa bahasa Malaysia ni karena memang saya suka dengan bahasa. Tapi dia tak tahu. Sebelum saya berangkat ceramah ke Malaysia, 4 bulan lamanya saya dengan anak saya tiap hari nonton film Upin Ipin.
Tenang kula Bu. Bini kula yang Sunda, kula ngaji nang coba bere, abid kula nang coba bere. Jadi bahasa saya tiap hari bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda keraton. Dulu saya pernah ngaji di Jawa Tengah. Kalau saya pengajian di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa halus. Saya pakai Jawa bahasa Tengah, Jawa Tengah. Kalau pulang ke Pontianak ketemu Bendeng Madura, ngejak Madura boleh. Bahasa Melayu dan Padang. Sampai teman saya nanya, Pak Kiai, bagaimana caranya belajar bahasa? Kok sepertinya gampang sampean? Belajar itu mudah, cung. Yang sulit itu kemauan. Belajar itu gampang, yang sulit kemauannya. Banyak orang punya keinginan, tetapi dia tidak punya kemampuan. Sulit juga. Salah satu kunci sukses seorang santri adalah ta'zim, taslim, takrim kepada gurunya yang membimbing dirinya dari dunia dan akhirat. Saya masih teringat ucapan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Yang namanya santri itu bukan di dunia saja. Mazilta taliban, kata beliau. Kamu itu sampai mati ya santri. Saya pernah ngaji kita. Apa mak? Tanah apa? Bentar. Oh engki. Saya aromasah pernah aku ruda Ustadz Ghazali ban Ustadz Guntur ban kiai-kiai selain. Saya aromasah pola na aben keluar dari madrasah pas sampean beni santre punten sampean sampai akhirat santre. Jangankan sampean merasa berada lebih mulia dari gurumu, berada satu baris dengan gurumu tak layak bagi dirimu. Sehebat apapun dirimu, semulia apapun hari ini, tapi ketika berkaitan tentang gurumu, engkau bukan siapa-siapa. Salah satu sebab ilmu kita ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, salah satu diantaranya adalah memuliakan sang guru. Kuleban sampean ki nyaman, anak-anak kuleban sampean makin nyaman. Kize mana pak kelebun lambek. Mun ngaji pada tahun ini ngaji mesti yang kui rotan. Kuleban nikah lambek ngaji pertama ada guru dan kuleban nikah bini nyamana Ustazah Salwa. Guru bini gule saya pertama penikah. Menabi ngajar gule nakal pun tak nokol mak. Tak nokol. Tobi pakai ni. Loka Ustaz pun tentak loka kengkolen lepas. Apakah saya marah? Enggak. Apakah ayah saya marah? Anak pak abaku lagi kikir empon ten. Abaku lepas ni keseneng mun gule yokom. Guru gule saya nokol, guru saya nobi gule lepas ni kiyentari serang apa? Pengapora kinto nyi. Nah pemantuan. Anak hula pola kincik na kalau saya ngaji nih, punten kacong biasa mantuan. Biasa apa? Engki biasa. Engki biasa saya nakal engki kok. Leni ke depan kecompok ku lebih abah ki tokol boleh. Mone tokol saya kacer bi abah tambah saya kanan. Ku mone tombi saya kacer tambah saya kanan bi abah. Mangken. Bede moren etobi bi kuruna. De bi reng tuane tambah boleh bede mak. Tade si bede bela. Ngoceng tangan anak tanang itu bi tak nang nakal. Pakai ni tokol bi guru na. Pak seporana pak gula kana gula sarang panjenengan pada benturan apa nikah. Seporana sengak. Guru na potrana panjenengan berarti guru na panjenengan. Paham? Guru na potrana panjenengan berarti guru na panjenengan. Nek jenengan niku kalau sampean menghormati guru anak sampean berarti sampean pun akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, karena memang saya bawa istri saya pak kemana-mana itu saya selalu bawa istri. Pengajian kemana-mana itu selalu bawa. Oh berarti Ustadz suami setia? Iya. Setia saya dunia akhirat bu. Baik bini kula ni tak nang kikir ke kula bu. Ken mon meredeng kan seminggu. Lebihan ben sekikir mak.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mumpung anak-anak ibu baik di madrasah, yang ada di Tsanawiyah, yang ada di SMK, berada di tempat pendidikan yang baik, maka ketika nanti anak ibu dan bapak ngaji, jangan lupa ibu dan bapak mendoakan anak-anaknya. Jangan lupa itu. Jangan hanya serahkan ke gurunya, jangan. Dan kadang kula ben sampean kin metoro asli metoro. Kula metoro anak Ustaz Guntur iku. Nggih le sabe. Cengene metoro. Heran mun anak nakal tak lempenter. Cengene metoro Bu bari. Anu kinto Ustaz, anak kula belum tahun ngaji kinto mebah tak lemoning. Loh. Mebah tak lemoning Bu. Engki Ustaz. Cakancana selain lepenter sedojo, anak hula tak lempenter Ustaz. Napa masalah ningki Ustaz? Anu Bu, sampian babanya atua ke Allah, manter ate na putaran sampian e buka abi Allah. Mun ate na putaran sampian le buka abi Allah, ilmu panika gampang. Oh seginto Ustaz engki. Deng kadeng anak pan tak pinter pan sesalah guruna. Nika keliru mak. Kadang-kadang panika abak panika nyalaki guru, margana anak tak lempenter. Ini mohon maaf yang nggak ngerti bahasa Madura, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah berapa tahun lembaga ini berdiri Pak Kades? 30 tahun. Berarti Pak Kades alumni sini. Alumni sini. Alumni tahun berapa? Oh boleh tuh Pak Kades lah. Alumni belu telok, bawa tuan ben seplesep sampean. Engki lah pada kurang lebih umur sampean sareng kula engki. Engki lah pada nah, engki lah kurang lebih nah. Ken oben kula ka ada. Cengera sampean banyak pesen nah. Anu Pak Kades, karena sampean santri kinto Pak Kades. Engki anu sampai periksa nah. Engki. Napa sih ke orang Ustad? Yang meriksane melolom pian. Sampai dah iruah. Pan sebulan sekali kan bisa 5 juta kan. Mau gaji kulit tak cukup tadi. Hati-hati Pak Kades ki. Hati-hati sampeyan ke memponge percajaan ibu umat. Dabuna Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an bahwa sayyidul umam khadimuhum. Pemimpin umat itu adalah pelayan umat. Jadi Kades melayani umat bukan minta dilayani umat. Jangan terbalik. Jadi kepala desa pelayan bukan minta dilayani. Takok sebudian akhirat berderaja anggaran. Apakah di yaumil qiyamah bakal ada raja anggaran? Sama Pak. Ketika Allah melalui para malaikat memberikan catatan amalnya masing-masing, apa kata Allah dalam Al-Quran? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitab kalian masing-masing, wahai Kades Marlito, wahai Kades Desa Parit Banjar. Nih kitab catatan amalmu, mulai engkau dari akil baligh sampai engkau wafat, mulai dari awal menjabat kepala desa sampai akhir 2 periode nanti, catatanmu ada di situ kata malaikat. Baca sendiri. Baca, alhamdulillah amal saya bagus. Banyak nyumbang ke pondok. Bustanul Ulum tiap bulan saya sumbang. Eko. Pas beda catatan merah, aduh, aremi beda merah ya. Oh, tanya ke malaikat, ya malaikat, kenapa catatan amal saya ada yang merah ini? Begini Pak Kades Marlito, di situ jelas, tanggal sekian bulan sekian ada anggaran bermasalah. Yang mana? Anggaran perbaikan jalan. Yang di mana? Jalan Parit Banjar yang seperti gelombang laut Natuna itu. Cek tak kerjet Kades kena tungeng. Ini kena tungeng. Ini simulasi pertanyaan malaikat di akhirat. Kan ngoten Pak.
Engkimun lakaran sampean cucur jaga beter. Engkimun kira-kira anu tuh lipa beli. Seporane kades kena kerja. Ini kena kerja lagi patah salim ke gula. Lah simulasinya ngoten toh Pak. Ada nanti catatannya masing-masing. Yang punya Ustadz Guntur ada. Kenapa? Ternyata terkait dengan Ustadz Marlito. Kok bisa? Bisa. Kejadiannya gimana? Begini kata malaikat. Kok bisa Pak Marlito? Oh begini malaikat. Itu masalah anggaran sebenarnya. Kok bisa? Saya bilang dengan seluruh jajaran pemerintahan desa bahwa anggaran yang berkaitan untuk fasilitas umum sudah harus sesuai dengan aturannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan desa. Cakep. Kok bisa bermasalah? Itu gara-gara RT. Beda RT. Kok bisa dengan RT? RT-nya diantar sama Ustadz Guntur. Apa masalahnya? Kata Pak RT, Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Iya Pak. Begini Pak Kades, masalah anggaran untuk pembangunan jalan desa, yang jalan as, jalan poros, dari depan sampai ke belakang, itu kan sudah sesuai anggaran Pak. Oh siap. Jadi bagaimana? Begini Pak, karena memang ini mau sebentar lagi mau dilaksanakan. Kalau kira-kira jebol untuk Bapak ya 10% Pak. Tak gelem Pak Kades, enggak bisa. Itu haram. Itu dana rakyat. Harus diberikan full sama rakyat. Tegas Pak Marlito. Kalau 20 makruh. Seandainya 30, iya bener nak tanda tangan. Itu kan simulasi Pak. Kan belum tentu. Nah manusia itu kan gampang Pak. Gampang ketipu oleh hal-hal yang seperti itu. Nah karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini Pak Kades kata Allah tidak ada lain hanya sekedar tipuan yang menipu, perhiasan yang menipu. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalamnya. Bukan cuma Pak Kades, para ustadz, para kiai sangat mudah tergelincir karena manusia. Ibu-ibu juga gampang. Ibu gampang masuk surga tapi gampang masuk neraka. Merkoni napa Pak Ustadz? Gampang. Gara-gara pengajian ibu-ibu yang datang tiap hari Jumat, ibu-ibu dosanya bisa nggak diampuni saking Gusti Allah. Kenapa? Pandai Pak ke pengajian, saya bes keade atas kancana. Lebur di nanujian, ya dua apa? Ki leburan din binine kades lah. Cenga kanca ben binine kades. Mundin bin kades nih ganteng juga. Lah, saya ketunging lo bertas pas selok. Binine Pak RT meleselok lemak yang kui kapi ke pengajian. Waktu nana buhadrah tanah tak tolong tak lem toron. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ceng selon lemak. Nih kebinin Pak RT. Istrinya Ustadz Guntur sakit hati. Tunggu pembalasanku Jumat depan. Lala totoran. Ini apa kakak? Ya pelek. Minta totodus. Acan panas dateng. Arab, iya, Bu RT lemah deh lah. Apa lek? Kulum toran na buhat draga. Sebaorana Ustad, yang aja mereka. Ya udah. Saya sebagai ketua yayasan, saya merasa kecewa. Besok kita ke pasar Pinyo, beli gelang. Penuh kanan kacir. Waktu memimpin doa tak lem toron tanah. Amin. Amin. Penuh itu kan kacir. Keding bibine na kelebun. Istri Kades dengar. Oh Kak. Ngolok napa kabinina?
Sayang. Tuh tak mampu kok kelebon dinar. Aduh, keren kelebon kan. Ya karena rajin kan sesuai, rajin ngolong ayang bebek lah. Allah. Ya aku sebagai kepala desa, sebagai pemimpin besar desa ini tersinggung dong. Lah aku ke Pontianak. Besok Pontianak. Ah, kira bini na emeliaki pagar kiki. Pan maca solawatan bib tamonye cuma kiki bria ya na Assalamualaikum. Mereka apa? Banyak pagar. Ini kan manusia sama manusia. Sah, ya manusianya sah saja. Wong jadi orang sugih itu nggak dilarang sama Allah, Pak. Sampean tetirang soki teh larang, Mak. Oh, ustaz tetirang soki nggak dilarang. Pimpinan yayasan apakah dilarang jadi orang kaya? Enggak. Selagi kekayaan yang didapat dari perkara yang halal dibelanjakan kepada perkara yang halal, baik semuanya. Neng cerek. Bu. Mau sedekah podolem saya masuk. Keluar dulu ibu. Oh, nanjakil duit kok. Aduh, mau neng adelil swarga. Anu dan Rasulullah pesan nang sedekah kau kena keluar pah 2.000. Waria saya tepak deh kau. Mi 2.000 buk. Ya sepenting ikhlas karena Allah le kau. Mun ontok kelas kelebun sedekah 1.000 keni, Mak. Aduh ya pas sangkun cengkisin musin kena itu. Enten Pak kula kena cerita Pak. Karena nika sanaos baru kenal baik bi kula nika Pak. Nika insyaallah ke depan mudah-mudahan desa Parit Banjar di bawah kepemimpinan beliau semakin makmur. Dan pendidikan juga semakin dimajukan oleh beliau. Kan tinggal ngomong sama bupati. Bu, ini Parit Banjar ini Bu, kontribusinya besar untuk kota Mempawah. Layak kalau Parit Banjar itu lebih dimajukan lagi Bu. Dari segala sektor. Pendidikan Parit Banjar hebat, ada 3 lembaga. Bicara soal santri ada di Parit Banjar, semua ada di Parit Banjar. Mulai santri alumni Raudhatul Ulum 1 Malang, bede si alumni Kacu, bede Tengki, bede si alumni Encelen, bede si alumni Bengkalan. Nah, bede kan cek huletong gitu nih. Ustadz Mahdi alumni iki mah sampean Ustaz. Sekancan sareng kula lambo. Baik lambo nih kamu. Engki baik. Noleh beri PC ke kula waktu na sekolah nih. Minta beri PC sing nyontek ke kula. Enggak kula. Sampean oleh sanga kan pesalah situng wi kula. Ngamuk. Engko me oleh sanga ke. Kaki bejerna tak pati raja kan kok. Kanca kula nih kanca baik kula. Alhamdulillah malam bangkin ta bangki kinto. Kula gelak tak kerja yang ku Habib bi kula gelak. Kula langsung ku on biru kan. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Wah ni kalau malam bani kamu. Lu nah. Engkau semoromor teti kiai 35 tahun teti kiai baru malam dia soro ini hari marah apa ini hari tang bini sinoro kan tak marga kota ku abi di dina deh sehingga kengain hari para dan pasak apa persiapan ibu bu persiapan sampean bulan pasan apa Napa persiapan sampean bulan pasah? Oh siap Pak Kiai. Napa? Persiapan gula dan pasah. Aing kaleng cokop. Kelampi lebih kapi untuk lebaran. Cek kita apa? Salah tunging kelampi. Contoh istri saya ini. Contoh istri saya nanti tanya sama Umi itu.
Istri saya itu Pak Kades, pernah saya tes sekitar 3 tahun yang lalu. Mi, ini sudah tanggal 25 Ramadan. Apa tidak sebaiknya Umi ke pasar belanja kayak ibu-ibu yang lain? Istri saya jawabannya enak Pak. Nggak usah Bi. Yang penting saya puasa. Saya bisa melaksanakan perintah Allah. Saya bisa tadarrus Quran. Saya bisa tarawih dengan baik. Itu sudah cukup. Enggak kan buat lebaran nanti enggak apa-apa. Baju yang kemarin masih layak kok. Nyaman pikiranku. Alhamdulillah ya Allah. Mun ngari ya Allah. Make sepolo abini ya Allah. Oleh 2 hari tanya lagi boleh. Umi yakin gak mau ke pasar? Ini udah tanggal 26 loh Mi. Gak usah. Yang penting anak-anak sudah. Saya sudah biasa saja. Tenang. 2 hari saya dapat barokah Ramadan. Hari ke-27 musibah datang. Saya sore lagi duduk depan pintu. Tiba-tiba di depan rumah berhenti motor paket. Paket. Saya pura-pura enggak dengar, Bib. Tabir alpole, paket Pak Haji. Buat siapa, Bang? Ini Pak Haji atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Kayaknya siapa kujian? Coba sebut, Bang. Ibu Mia Sumiati Zen. Wah, itu sih bini gue itu. Berapa Bang? Sudah bayar belum? Belum Pak Haji. Kok belum bayar? Ini namanya COD. Saya tanya, COD itu apa Bang? Cash on delivery. Maksudnya apa Bang? Bayar di tempat. Ya Allah, babari du malam nelecek lebur kene biner ya Allah. Mau tak mau majar ki ya Allah, duh musibah apa ya? Berarti Lailatul Qadar kau tak oleh bentang bini deh. Udah Bang, berapa Bang? 150 Pak Haji, siap. Besok pagi datang lagi Pak. Paket. Paket Bang. Iya Pak Haji. Siapa Pak? Sama dengan kemarin Pak Haji. Dari mana tuh? Shopee. Aduh yan Bu. Sampian tak perlu ke pasar mungkin Bu. Pasar sih nyari sampian Bu. Ibu duduk di rumah, pasarnya datang sendiri. Nah, setia saya kok tuh banyak pesena lakin. Nah, muntakwat kuat semanjat nyiur terkep. Bi margana COD. Jo mbai bude tukang COD. Masya Allah. Sudah berapa jam ceramah saya ini? Mana saya mau ngomong kepala gadai. Ada macam lah semua habis gadai. Arya tandang seda iya reh. Seda iya pegele benikan ngeter bi apa tabu lapar. Lo cena jenengan iki lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang paling penting nanti Bu, anak sampian berangkat ke madrasah, sekolah di pondok ini, walaupun tidak ada yang mungkin, tetapi yang paling pasti bahwa anak sampian yang belajar di pondok pesantren manfaatnya besar untuk kita semuanya. Manfaat rajuh Bu, rajuh manfaat. Bila manfaat itunya kantos akhirat langkong seudin kulban sampai ada Pak Komor. Lebih-lebih nanti kalau kita sudah mati menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa ala. Anak kita pernah belajar di pondok pesantren, sudah tahu doa salat, sudah melaksanakan perintah Allah, tahu bagaimana baca Quran setiap hari dan malam serta waktu tertentu. Mereka mendoakan kita ketika kita sudah mati menghadap kepada Allah di alam kubur. Malam Jumat minimal anak datang margana anak montuk, margana anak ngaji sekolah ng Bustanul Ulum tua naobe lambe tahun sebitek tahun petong polo orang parit Banjar mun lebat ekoburan benih mengolok salam tapi tabe nak cucu numpang lewat ini kan nak fotona jin nggak ambar
Tapi sekarang setelah anak ngaji di Bustanul Ulum, assalamualaikum ya ahlad diyar. Wah, maca Quran, ya Allah, bapak ibu saya, datuk nenek moyang saya dan guru-guru saya sudah wafat, saya sebutkan namanya, khusus Al-Fatihah. Malaikat bilang, fulan, bangun. Kenapa malaikat? Hari ini kau dapat kiriman dari anakmu. Lombok bodoh cerita. Saya tak lama Pak ya, bismillah. Lombok bodoh cerita sekancaan nyaman Seladin bin Selamin. Seladin bin Selamin tak ngaji sekali. Seladin bin Selamin cuma lakon tak ada lain selain ngiba ajem. Keberak ke timur cuma nyareh raketen. Oneng raketen mak. Seladin atunging ke Selamin. Min, ring timun mati macam tak masuk surga ya niku. Sincan Selamin beni macam positif ya iku. Positif apa min? Iya buk tabuk lah. Apa jeng lah tak apa jeng. Apa salah tak apa sah. Asedekah jauh. Masjid Elebedin. Ya mon mati yang dek remetin. Ya ada pertanyaan. Ya tak ada lah. Mon pertanyaannya hanya untuk kepala desa eko. Mon rentiang langsung. Ya dek ya min. Pola reng dia remon matian, pola andi bekal, pola canan reng dia pengaji ya. Ya mi adelil kakek. Pon. Lakon Seladin bin Selamin tak ajang pejeng ki cuma lakon nyambung. Akhirnya Seladin situng waktu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seladin depak ke umur. Pandepak ke kuburan, malaikat tak tanya sekali ke Seladin langsung mepiar. Pepiar tepatian Seladin akhirnya. Iyeng kok iko. Tang bareng bede budi malaikat Selamin nyaman iko. Selamin takok. Aduh Seladin lah mati. Seladin benar esek sebi malaikat. Selamin sebelum mati mesen ke bini lek kok sengkok mati pada ban Seladin. Engkau ban Seladin audit ajang pejeng kena ala kau nyambung ke timur. Sehingga mun sebelum engkau mati tang anak pengaji ke Ustadz Guntur, pengaji ke Ustadz Ghazali, pengaji ke Bustanul Ulum desa. Tak kok sengkok mati karena engkau pernah ngeding pengajian. Mun emak benembu mati tapi anak teti orang salih ngerti kau hukum Allah aberi bisa gampang. Iya kak. Akhirnya bibi ini pengaji tak abid Selamin mati. Selamin pada ban Seladin akhla Seladin ngeding Selamin mati. Yes kok. Teman baikku datang. Pas polong kau berneti setiin. Can Seladin selamat datang di dunia lain. Apa gitu ini dimakitin Arya ke. Hari itu pani songsang kau reko. Ancang Selamin ya pada gua tepan ya sogi ya remin nih kok. Ulah ini kemudian orang tadi pati selamat. Tak beri perayaan sekali. Tapi situng waktu malam Jumat Selamin dek kasan. Seladin heran. Min. Mi dek munyi nak kaki min. Gole perayaan ke. Mak beda perayaan seksa. Iya, mau kaki tak tahu. Tangan Nabi kayak pengaji ke Bustanul Ulum. Pas tokang ngaji, tokang macu Quran Arya atuh kang korek. Engkau oleh kiriman doa dari tangan anak dari dunia selamat sengkok saarire. Marga apa? Marga datang anak atuh untuk sengkok. Rabbana ya Allah pangeran badan kaulah sapora aki emak badan kaulah sebenarnya Selamin sebeda ilmu kubur. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' dharihahu. Aman saareh. Leuni kemak markana pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Mohon manusia nih kematian kalau anak manusia itu mati meninggalkan alam dunia ini, putus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariyahnya, sedekah ke masjid, sedekah ke pesantren Bustanul Ulum. Ketika mati pahalanya masih terus mengalir. Ibu-ibu yang sedekah pengajian malam ini, yang nyumbang 10.000, yang nyumbang 20.000, yang nyumbang 100.000, yang nyumbang nasi bungkus sama dapat pahala dari Allah. Mati nanti amal kita masih berjalan. Nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ustadznya wafat, guru kita wafat, guru kita masih dapat pahala. Sebab apa? Masih ada ilmu yang manfaat ketika diajarkan kepada orang lain. Selagi santri dan muridnya masih mengamalkan ilmunya, maka sang guru dapat pahala yang banyak. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak keturunan solih yang senang mendoakan orang tua yang sudah wafat. Tiap malam tertentu sehabis sholat doakan ibu bapakmu, tiap sehabis sholat doakan kedua orang tuamu, tiap habis sholat doakan guru-guru dan keluarga serta kaum muslimin. Insya Allah hidup kita bahagia, adem, tentrem dan ayem, mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Fahad, sudah berapa jam waktu saya Fahad? 1 jam pas. Sudah lewat. Benine serbu ibu nih. Ngarai kinto nika selain pertanian kelapa pola gitu mak. Banyak bisnis regu tengki. Pokoknya saya nyet bakal nyet gula mak. Berapa? Aduh, kemun leku Pak Kades, mun reku benrengi cek kepergi Pak. Tak mampu gula nih. Nih kekenang mah tenang pokoknya nih. Tak acara mah karyonceng, acara mah macam gatel kapi, mantar tadi amal soleh, kemantar reku tadi sakse kemudian. Pak warga tadi sakse kok. Ini malaikat. Kiai jualan buat acara amai kok. Karena pada kejadian benar nama benda imam sepuh tak ngimamin subuh. Jadi imam sepuh ini tidak ngimamin sholat subuh. Saya tanya sama anaknya, kebetulan anaknya ini agak kurang sempurna. Jadi kalau bahasa Melayunya itu sengau. Bahasa Maduran apa bu? Sengong. Saya bapak biasa imam subuh tak hadir, tanya aki, Mat, mana bapak kau Mat? Tak imam subuh pagi ini Mat? Suaranya kan tak belas tuh. Mak saya sakit. Apa Mat? Mak saya sakit. Oh sakit. Sakit apa Mat? Mana? Oh kepala. Malah. Sudah sembuh Mat? Alhamdulillah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin meninggal mautnat, mendingan. Oh mendingan. Yang ku meninggal bi ku lagi ai. Bi ku langsung innalillah. Mama saya masih hidup, mendingan. Oh mendingan. Tetap ada ban ilmu Pak. Ilmu penikah tergantung siapa yang menyampaikan dan yang mendengarkan, karena berkaitan tentang sanad. Yang pernah ngaji KRU 1 berguru langsung kepada guru besar dan guru mulia, mungkin pernah mengikuti zamannya Kiai Yahya Sabrawi. Kiai Yahya Sabrawi berguru kepada Kiai Buduran. Itu Kiai Khazin Buduran. Kiai Khazin Buduran naik langsung nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngaji di Incelan tentu berguru kepada Kiai Abdul Bari. Kan begitu. Atau kepada Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin berguru kepada ayahnya Kiai Abdul Bari ya. Kiai Abdul Bari berguru nanti langsung kepada beberapa ulama-ulama besar entah di tanah Madura dan Jawa. Yang ngaji di Kacu.
Tentu ngajinya kepada, mungkin sekarang kepada Kiai Athaillah. Kiai Athaillah berguru kepada ayahandanya, kepada Kiai Busyiri Nawawi. Kiai Busyiri Nawawi berguru kepada gurunya Kiai-Kiai yang ada di Sodogiri. Naik langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan putra-putra sampean. Putra sampean berguru kepada ustadz yang ada di Bustanul Ulum. Ustadz di Bustanul Ulum tentu punya kiai. Kiai ini berguru kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetimun mengaji anak penjelas sopaja tak baduan kipuru meninggal. Padahal mendingan. Oh, siapa gurunya? Ustadz ini. Alumni mana? Oh, alumni alumni Kacu, alumni Angelen, alumni RU1 Malang. Saya punya kaitan, Pak, dengan RU1 Malang karena datuk saya, buyut saya di RU2. Di RU2 yang merupakan besan dari Kiai Yahya Sabrawi. Buyut saya itu ada di Malang. Namanya Kesanamah. Kesanamah itu punya putranya itu namanya Kiai Mursyid Alifi. Kiai Mursyid Alifi punya putra, Kiai Mursyid itu jadi menantunya Kiai Yahya Sabrawi. Nah, beliau itu punya putra laki-laki namanya Gus Adib. Muhammad Adib itu hari ini yang jadi rektor Al-Qalam Malang, dan itu paman saya. Artinya apa? Saya punya terkaitan sejarah dan ikatan batin dengan Raudhatul Ulum. Dengan Kacu ada. Sebab apa? Saya berguru kepada Kiai Syukron Makmun Jakarta. Kiai Syukron Makmun itu ponaannya Kiai Busyiri Nawawi. Dengan Angelen saya punya keterkaitan erat. Kenapa? Alumni sepuh Angelen itu sahabat-sahabat baik saya. Termasuklah Allah yarham Kiai Muhaddits yang masih punya darah nasab minimal 3 pupus dengan Kiai Muhaddits. Artinya Bustanul Ulum ya atau tidak punya ikatan langsung dengan saya karena kita sama-sama santri dari ulama-ulama salih. Makanya saya mau hadir ke tempat ini. Dari kemarin saya sudah menyatakan sanggup, walaupun sebenarnya saya banyak jadwal dan kegiatan. Biasanya dalam 1 tahun itu jadwalnya sudah harus masuk, Pak. Tetapi karena untuk Bustanul Ulum saya menyiapkan waktu. Kenapa? Karena punya ikatan yang kuat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf kepada Pak Kades. Dari tadi itu cuma kerja Pak Kades. Ingki cek maknai Pak Kades ingki. Mau sampai sampean mana susah tak bisa beleman kula. Ibu-ibu, mulai besok kalau nyerahin anaknya cek Pak Petorok beri ya. Karena orang andik santri panik keberek, Bu. Punya santri itu berat. Kadang-kadang saking pengen santrinya pinter sampai lupa mendidik anaknya sendiri. Terutama Kiai pondok, orang andik pondok panikah pada ben ngobu bebek laki. Telur tak telur mancut tak jadid. Sebeda lagi kene kirin bi wali murid. Pala anak saya tak pinter. Cagila nih cocok-cocok nih. Jadi ini yang patut dan perlu saya sampaikan malam hari ini. Mungkin ceramah saya tidak lama, tidak biasanya seperti kiai-kiai yang lain, karena besok pagi saya harus menyampaikan ceramah di Pondok Pesantren Darul Fikri yang ada di Sungai Itik Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, dan malamnya itu harus menyampaikan ceramah di Pesantren Al Mubarak yang ada di Pal 9 Sungai Kakap. Dan kemudian pada hari Minggu saya harus berangkat ke Rada yang ada di Kuburaya, dan pada hari Senin pagi saya pengajian di PT Pelindo, dan siangnya saya harus berangkat ke daerah Sandai Kabupaten Ketapang. Berarti saya punya waktu hanya 2 hari istirahat sebelum masuknya bulan Ramadan. Saya sudah sampaikan ke istri dan anak-anak dan keluarga, sesehat dan semampu saya sudah mewakafkan waktu dan ilmu saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir soal rezeki, rezeki Allah yang atur, manusianya hanya merencanakan saja. Para ustadz, para kiai, saya sadar betul bahwa insya Allah madrasah ini kan insya Allah ustadz-ustadznya ikhlas. Kenapa gajinya gitu? Aduh, mau ditanya ki gaji macam tak ikhlas,
Kan tak mati banyak tinggi, tapi tak napa, walaupun sampean mungkin gajinya tidak besar, tapi mudah-mudahan nilai barokahnya yang besar. Apalagi ini niatnya ibadah karena Allah, maka insya Allah kita akan menjadi santri-santri yang muti'ah, yang muti' dan muti'ah, yang abid dan abidah, menjadi santri yang muttaqin, yang menjadi santri yang alim dan alimah, bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jangan sampai santri Bustanul Ulum jangan sampai ikut-ikutan gerakan-gerakan yang tidak jelas di luaran sana. Karena sekarang bangsa Indonesia, sebelum saya tutup, yang jadi sasaran utama sekarang santri-santri di pondok pesantren, agar pikiran-pikirannya berubah tentang semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia sedang baik-baik saja. Jangan mau diprovokasi oleh orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Sebab perlu saya tegaskan kembali bahwa Indonesia ini saham kemerdekaan terbesar salah satunya adalah sahamnya para kiai, sahamnya para santri, dan sahamnya pondok pesantren adalah saham terbesar berdirinya bangsa yang bernama Republik Indonesia. Jangan rusak bangsa kita, jangan rusak negara kita yang dibangun oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Syekhana Khalil sebagai pucuk utama dari ulama besar Nusantara punya santri yang alim-alim dan luar biasa. Salah satu di antaranya yang bernama Kiai Haji Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang ke Indonesia, lepas berguru kepada Syekhana Khalil, berangkat ke Hijaz, pulang dari Hijaz mendirikan organisasi besar yang bernama Muhammadiyah. Salah satu muridnya lagi yang bernama Hashim Asy'ari, yang kemudian mendirikan sebuah organisasi besar Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ada santri-santri banyak. Beberapa di antaranya termasuk Kiai Manap, pendiri pondok pesantren Lirboyo, kemudian pondok pesantren yang ada di Jogja, dan beberapa pesantren besar di Jawa itu rata-rata santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Dan ulama-ulama besar yang berguru kepada beliau yang menggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti merdekanya bangsa Indonesia ini karena sumbangsi besar pemikiran, gerakan, dan jihad kiai-kiai pesantren, jihadnya santri dan pondok pesantren. Nah, ini yang perlu sering saya tegaskan kepada pemerintah, bahwa Indonesia itu berdiri bukan tiba-tiba, tetapi berkat ibadahnya, riyadhahnya para ulama dan para waliullah Nusantara yang kemudian punya cita-cita besar, berjuang berjihad di jalan Allah melawan penjajahan Belanda dan Jepang, itu karena semangat jihad yang dikobarkan dari dunia pesantren. Maka malam ini saya ucapkan selamat berulang tahun kepada pondok pesantren Bustanul Ulum. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu benar. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Dan jika itu salah, kesalahan itu murni karena keawaman saya pribadi. Matur segelangkong para rabu saja, para kiai, para ulama, para kepala desa, para perangkat-perangkat desa, terkhusus kepada Habib Jamil Al-Habsyi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan itu menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita semuanya. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.